Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Katulistiwa, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta tamu undangan, dan yang saya cintai kepada anak-anakku. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait keadaan pandemi, atau kita sudah berada pada posisi yang seperti apa tentang virus corona yang sudah menyerang dan memporak-porandakan keadaan dunia, khususnya di Indonesia, yang dimulai pada tahun 2020, awal Maret 2020 sampai hari ini nyatanya belum mengalami yang namanya perbaikan. Namun demikian, apakah pandemi seperti ini menyurutkan langkah belajar kita terhadap semangat kita sebagai generasi muda? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu Guru serta tamu undangan yang dimuliakan, kiranya patut kita bisa kembali lagi kepada belakangan ini, bahwasannya sudah marak sekali atau pemerintah itu sudah menginginkan adanya pertemuan tatap muka untuk siswa-siswi yang akan bersekolah. Namun nyatanya pada jalan itu masih ditemukan beberapa halangan. Seperti contohnya beberapa waktu yang lalu ketika tatap muka di tahun pelajaran ini sudah akan direncanakan sedemikian rupa, faktanya masih saja ada halangan. Satu diantaranya adalah melonjaknya kasus positif corona yang ada di Indonesia ini. Jadi hal ini akan mengundurkan atau menggagalkan niat pemerintah yang merencanakan adanya pembelajaran tatap muka. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Semua kembali dirumahkan atau ada school from home atau PJJ. Ya, kita sampai saat ini, sampai detik ini kita masih menjalani sekolah jarak jauh. Tentu saja dengan sekolah jarak jauh ini mengalami banyak berbagai halangan, banyak berbagai rintangan, ada juga plusnya, ada juga minusnya. Yang pertama adalah halangan atau rintangan yang terjadi pada PJJ. Ini kerap kali dari beberapa siswa, ya, banyak sekali yang mengeluh tentang jaringan. Kestabilan jaringan ini sangat penting sekali. Mengingat apabila sekolah itu melakukan yang namanya PJJ itu dengan menggunakan Meet, pertemuan secara virtual, yang di dalamnya itu pasti memerlukan kuota, tentu jaringan ini harus stabil. Kalau tidak stabil, yang terjadi pasti akan putus-putus. Itu yang pertama. Yang kedua, galangan yang kedua, tentang rupiahnya, materinya. Ini dari segi orang tua. Dari segi orang tua, apabila untuk membeli kuota atau membayar bulanan untuk wifi, tentu saja ini juga memerlukan biaya tambahan selain biaya sekolah. Terus kemudian yang ketiga apa halangan atau rintangannya? Mager, malas gerak. Ini terjadi pada anak-anak sendiri. Yang terjadi apa? Banyak sekali secara virtual, ya, pertemuan secara virtual itu yang terjadi adalah anak-anak itu mematikan kameranya, kemudian dia ditinggal, namanya ada, tetapi ketika disebut dia tidak pernah hadir. Itulah fakta yang ada di lapangan. Itu adalah halangan, rintangan. Itu dari siapa? Dari Bapak Ibu gurunya. Kemudian dari anak-anaknya bagaimana? Akan sangat susah sekali menerima materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kenapa bisa seperti itu? Perlu diingat, kemampuan anak-anak itu tentu berbeda ketika dia melakukan pembelajaran jarak jauh dengan pertemuan secara tatap muka.
pasti ada sesuatu yang hilang. Dalam hal ini adalah konteksnya secara langsung. Lantas apa yang harus dibenahi? Itu nanti, ya. Kemudian plus minusnya apa? Itu tadi sudah ada beberapa hambatan, beberapa halangan, itu minusnya. Sekarang kita menuju ke positifnya, kepada plusnya. Dengan adanya PJJ ini, plusnya adalah untuk Bapak Ibu guru tentu saja ini memudahkan. Dalam hal memudahkan adalah bisa bekerja dengan berbagai macam cara, bisa mencari materi jauh lebih banyak, memberikan dari berbagai macam sumber-sumber yang ada. Itu adalah positifnya. Selain itu bisa membagi jam kerjanya dan lain sebagainya, itu masih bisa. Karena apa? Ada yang kelas digabung. Dengan demikian itu memudahkan sekali. Sehingga proses koreksi, kemudian pekerjaan-pekerjaan administratif lainnya itu pasti akan mudah diselesaikan ketika BJJ ini dilaksanakan. Ya, itu untuk positif dari segi gurunya. Dari siswa dan orang tua apa? Sama. Dimanapun pembelajaran ini dilakukan, ini akan bisa dengan mudah diikuti walaupun orang tua, anak, guru itu berada di luar rumah, di luar sekolah sekalipun, ternyata masih tetap bisa melaksanakan PJJ. Tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Begitu dong istilahnya. Ya, sehingga saya mengatakan ini adalah positifnya. Saya tidak tahu ya kondisi di negara-negara di luar negeri apakah pembelajaran PJJ-nya seperti di Indonesia ini atau tidak. Saya juga tidak membrowsing itu, tidak mencari tahu itu. Namun kalau saya melihat dengan adanya PJJ itu sebenarnya positifnya itu ada di situ. Bergantung bagaimana cara masing-masing individu itu mensikapinya. Gitu loh. Sehingga saya membuat sebuah kesimpulan pada akhirnya, ya. Yang harus dilakukan selama PJJ ini, baik dari orang tua, siswa, kemudian dari Bapak Ibu guru. Yang pertama dari Bapak Ibu guru dulu adalah kita sebagai pendidik atau pengajar, kita tetap harus meluangkan waktu, karena pada dasarnya mengajar secara virtual maupun secara tatap muka langsung itu esensinya adalah sama. Kita memberikan pendidikan, kita memberikan pengawalan, kita memberikan pengajaran. Apabila anak-anak ini dirasa penjelasan dari kita itu kurang, maka kita perlu memberikan tambahan lewat beberapa materi dan penjelasan. Penjelasan itu bisa dilakukan berbagai macam. Bisa pertemuan secara virtual, bisa dengan dalam bentuk video, atau mengirimkan materi-materinya. Kemudian yang harus dilakukan dari siswa apa? Apabila ini terjadi komunikasi yang baik dari siswa ketika sudah mendapatkan materi-materi tersebut, ya. Apabila sudah menjawab materi-materi tersebut, yang harus dilakukan adalah siswa-siswa tersebut harus memberikan pertanyaan-pertanyaan, menebali beberapa hal yang tidak dimengerti, sehingga akhirnya dipertanyakan kepada Bapak Ibu gurunya. Jadi misalnya materi-materi yang diberikan itu jangan hanya dianggurin, jangan hanya dibiarkan saja. Kalau itu dibiarkan saja, tidak akan pernah ada artinya. Dari segi orang tua juga tetap harus memantau anaknya, memberikan fasilitas untuk mendukung adanya proses pembelajaran secara jarak jauh atau daring ini. Maka dengan begitu, ketika kita membandingkan antara positif dan negatifnya, maka yang terjadi kita akan menemukan positifnya. Karena apa? Orang tua sudah membacking dengan materinya, dengan kuotanya, dengan penjagaannya. Dari segi siswa juga bertanggung jawab secara penuh akan materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga dia bertanggung jawab penuh harus menjalankan hal tersebut. Dari gurunya juga, memberikan materi, jam tambahan dan lain sebagainya lewat media-media yang lainnya. Apabila itu semua dilaksanakan, maka PJJ itu tidak ada negatifnya. Yang ada adalah positif, dan positif. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.